Pemirsa, Anda menyaksikan Investor Daily Talk, program yang menghadirkan narasumber-narasumber ternama dan berkompeten. Bersama saya Puja Lestari, inilah Investor Daily Talk selengkapnya. IDTV, Inspirasi Investasi. Presiden Joko Widodo telah resmi menandatangani Peraturan Pemerintah atau PP nomor 25 tahun 2024. Peraturan ini merupakan perubahan atas PP nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Terkait perubahan tersebut, pemerintah telah menambahkan pasal 83A di antara pasal 83 dan 84 yang mengatur tentang penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK yang berbunyi sebagai berikut. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan. Terkait dengan PP ini, beberapa kekhawatiran bermunculan, seperti kekhawatiran adanya potensi munculnya konflik of interest dalam pembagian izin usaha, dan juga pertanyaan mengenai tata kelola tambang yang dipegang oleh organisasi yang sebelumnya tidak memiliki spesialisasi di dunia tambang. Lantas, mampukah ormas keagamaan memegang izin usaha pertambangan dan mengelola wilayah tambang sesuai dengan izin dan regulasi yang berlaku? Salah satunya adalah tambang. Pada prosesnya, setelah batu bara digali, batu bara tersebut kemudian akan diangkut dengan dump truck, dihancurkan menjadi ukuran-ukuran kecil, lalu dibersihkan dengan proses washing. Untuk membahas lebih dalam mengenai polemik izin usaha pertambangan untuk ormas keagamaan, telah bergabung bersama kami secara daring anggota Komisi 7 DPR RI, Pak Bambang Patijaya. Selamat siang, Pak Bambang. Selamat siang, Mbak Puja. Pak Bambang, apa kabar siang ini? Kabar baik, sehat. Baik, terima kasih Pak Bambang sudah hadir bersama kami di Investor Daily Talk. Pak Bambang, saat ini sedang ramai ya terkait Presiden Jokowi yang memberikan izin usaha pertambangan untuk ormas keagamaan. Jika kita mengacu pada PP nomor 25 tahun 2024, izin usaha pertambangan ini diberikan ke ormas keagamaan dengan tujuan untuk kesejahteraan. Nah, bagaimana tanggapan Anda? Ya, saya pikir persoalan apa yang menjadi pemikiran Bapak Presiden kita apresiasi. Tetapi saya pikir ke depan ini yang harus lebih kita exercise adalah bagaimana cara untuk menjalankan PP tersebut. Karena ini kan banyak pertanyaan-pertanyaan sejak PP ini muncul, ya kan? Ya. Bagaimana memberikan kesempatan mengelola sumber daya alam itu diberikan kepada ormas keagamaan yang selama ini ranahnya adalah menyangkut persoalan spiritual, moral dan sebagainya. Sehingga ini kan menjadi ramai. Nah, kita melihat beberapa hal yang perlu dijawab ke depan ketika untuk menjalankan PP ini seperti itu. Yang pertama, kami melihat bagaimana transparansinya, ya kan? Kemudian bagaimana tuntutan perlakuan yang sama, kesempatan yang sama dan berkeadilan menurut semangat daripada penambahan pasal 83A tersebut. Nah, ini kan menjadi satu pertanyaan besar. Ini menjadi ramai, baik itu di media sosial, pemberitaan ini jadi viral jadinya. Kalau tidak mau kita katakan gaduh, kan seperti itu. Kira-kira seperti itu. Baik, mengingat ormas keagamaan ini adalah organisasi masyarakat yang sebelumnya memang tidak memiliki spesialis ya Pak Bambang dalam pengelolaan tambang. Bagaimana Anda melihat kesiapan ormas dalam mengelola wilayah tambang jika memang nanti diberikan izin untuk mengelola tambang? Ketika ormas keagamaan diberikan kesempatan untuk mengelola wilayah pertambangan, ya WIUPK, tetap saya pikir mengacu kepada regulasi yang ada. Ya. Dalam regulasi yang ada itu bahwa diperlukan 3 persyaratan di dalam pengelolaan WIUPK. Yaitu yang pertama adalah persyaratan administrasi. Kemudian yang kedua, persyaratan teknis dan pengelolaan lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah persoalan administrasi finansial. Ya. Saya pikir ini beberapa hal teknis ya. Dan ini yang menjadi tantangan bagi para ormas. Bagaimana
untuk memenuhi persyarat-persyarat administrasi tersebut, ya kan? Ini kalau saya lihat ini kan pada PP ini perlu menunggu perpres karena saya lihat pada 83A ayat 7 ketentuan lebih lanjut mengenai penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan sebagaimana dimaksud itu diatur dalam peraturan presiden. Ya. Jadi saya pikir kita ini masih sekarang ini berandai-andai, masih berandai-andai. Ini rule-nya, how to play the game-nya belum diberikan. Cuma dikasih tahu, ini ada ini loh, ada sesuatu yang bisa dikerjakan, tapi how-nya itu yang belum gitu. Ya. Seperti itu, Mbak. Baik, berarti memang meskipun dari pemerintah sudah ada keinginan untuk memberikan izin kepada ormas keagamaan, namun tadi ya peraturan detailnya masih belum diberitahukan kepada masyarakat luas. Lantas dari DPR sendiri Pak, apakah sudah ada usulan mungkin bagaimana nanti sistem pembagian IUP yang efektif untuk ormas keagamaan agar tidak ada benturan kepentingan atau konflik of interest yang juga menjadi kekhawatiran di kalangan masyarakat? Itulah tantangannya. Tantangan yang harus dijawab ke depan pada tatanan implementasinya. Itu kan pasal 83A mengatakan, dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan. Ya kan? Penawaran secara prioritas. Kata-kata penawaran secara prioritas ini seperti apa? Ini kan harus dijelaskan. Sementara semangatnya tadi, bagaimana memberikan perlakuan yang sama. Saya baca pada pasal penjelasan ya, pada PP tersebut. Kesempatan yang sama dan berkeadilan. Tetapi ada prioritas. Kan ini menjadi satu pertanyaan. Ya. Kemudian saya juga melihat ada beberapa hal yang kadang-kadang sedikit konyol ya. Ini di dalam PP nomor 25 tahun 2004 ini ya, yang merupakan pengganti terhadap PP 96 tahun 2021. Itu masih jelas loh, saya baca ya. Saya masih baca. Pada pasal 1 ayat 42 ya, 1 ayat 42. Dikatakan menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batu bara. Tapi ini kok yang ribut kok Pak Bahlil ya? Yang bercerita tentang bakal diberikan kepada A, kepada B dan sebagainya. Ini Menteri SDM aja nggak komentar apapun, saya jadi bingung gitu. Kita melihat ini bakal potensi kerancuan administrasi negara, ya. Jadi sebetulnya menteri yang dimaksud berdasarkan PP ini sebenarnya siapa? Apakah Menteri BKPM atau Menteri SDM? Ya. Clearkan dulu ini. Jadi jangan nanti kita menimbulkan polemik-polemik baru di dalam ketatanegaraan, administrasi negara. Ya, seperti itu. Jadi selain persoalan-persoalan kita harus menjawab bagaimana transparansi, kemudian bagaimana kesempatan yang sama. Karena kan begini, misalkan ormas-ormas keagamaan tertentu yang besar-besar oke lah ya kan. Reasoningnya apa? Reasoningnya ini, reasoning ini. Lalu bagaimana dengan ormas keagamaan yang lain gitu loh. Itu juga tentu ingin mendapat perlakuan yang sama, kesempatan yang sama. Nah, kata-kata berkeadilannya seperti apa? Kan untuk memenuhi kata-kata ini kan tidak gampang. Nah, lalu kemudian sekali lagi setelah ini clear, kemudian diberikan WUPK, kan harus memenuhi 3 persyaratan tadi. Persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan pengelolaan lingkungan, ya kan? Ini gimana? Lalu terakhir persoalan finansial. Ini kan dikatakan dalam kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam badan usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali gitu loh. Ya. Nah ini kan terkait dengan persoalan finansial. Apakah ormas-ormas keagamaan sudah mandiri secara finansial? Ya, ketika dia dikatakan sebagai saham mayoritas dan pengendali, tentu misalkan di dalam RKB ketika ingin mulai bekerja, ya, tentu kan dia harus ada kemandirian finansial. Nah ini cara menjelaskannya gimana? Kita tidak mau ya nanti ormas keagamaan dari ormas keagamaan manapun, baik itu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan sebagainya. Ini candaan kawan-kawan di Komisi 7 ya.
candaan aja. Jadi nanti UMKM jadinya. Oke. Apa itu UMKM? Urusan makelar, kerjaan makelar. Jadi kalau kita ingin memberdayakan ormas keagamaan, kita harus ciptakan kondisi yang memang menuju kepada kemandirian. Jangan Ya. ujung-ujungnya di belakang itu ada permainan-permainan, dan itu yang kami ingin hindari. Ya. Jika semangatnya kita ingin memberikan satu kesempatan kepada ormas keagamaan untuk bagaimana kemandiriannya, karena kita harus mengakui ya bahwa APBN tidak bisa sepenuhnya mendukung dan menyupport kegiatan ormas keagamaan. Ya. Nah, negara memikirkan, Pak Jokowi saya pikir memikirkan bahwa mungkin ada cara lain lebih memberikan atensi kepada para ormas keagamaan di dalam bagaimana perannya di dalam membina umat dan sebagainya, tentu dengan memberikan semacam konsesi pertambangan seperti ini. Ya. Tapi ingat, kita juga jangan menciptakan problem-problem baru di kemudian hari. Oke, baik. Berarti ini artinya dari PP nomor 25 itu sendiri harus dijelaskan juga ya siapa tadi menteri yang dimaksud untuk mengatur regulasi ini. Dan tentu harus diatur secara jelas dan detail ya Pak ya untuk membentengi kemungkinan konflik of interest. Pak Bambang, nanti kita akan membahas lebih dalam lagi bagaimana seharusnya izin usaha tambang ini diberikan secara prioritas, namun kita akan membahasnya usai jeda. Pemirsa, Investor Daily Talk akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Investor Daily Talk. Kita akan melanjutkan dialog dengan Pak Bambang Patijaya, anggota Komisi 7 DPR RI. Pak Bambang, sebelumnya tadi Anda juga menyebut ada 3 kriteria utama untuk bisa mengelola tambang. Nah, kalau kita akan memberikan izin kepada ormas keagamaan, apakah menurut Anda harus ada kriteria khusus yang harus dimiliki oleh ormas keagamaan apabila bisa mengelola tambang? Mengingat ada banyak sekali ormas keagamaan yang ada di Indonesia ini. Ya, saya pikir ini yang harus dijawab nantinya dalam Perpres yang akan merupakan turunan daripada PP ini. Yang jelas semangat yang ingin kita titipkan di dalam Perpres itu nantinya ya adalah bagaimana jangan sampai ormas keagamaan ini malah hanya menjadi alat. Nah, kita ingin ormas keagamaan ini betul-betul jika diberikan kesempatan pada akhirnya punya kesempatan untuk pemberdayaan ekonomi dan pada akhirnya untuk manfaat organisasi dan untuk pembinaan umat keagamaannya masing-masing. Ya. Itu kita apresiasi. Nah, mengacu kepada PP yang sudah ada, ya pasal 79 dikatakan dalam pelaksanaan lelang WUP mineral logam atau WP batubara, sebagaimana maksud di dalam pasal 76 ayat 1, peserta lelang harus memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan pengelolaan lingkungan dan finansial. Jadi sebenarnya ini sudah baku dan standar. Nah, tinggal nanti pada praktikalnya bagaimana ini memang memungkinkan dan tidak ada yang namanya akal mengakal. Ya, kalau bahasa kampung saya akal mengakal itu. Ya. Bahasa anunya jangan ada palsu-palsu. Ya, jadi jika memang ini nanti diperuntukkan untuk badan usaha milik ormas keagamaan, ya sudah. Jangan kemudian ini menjadi hanya alat saja. Karena kenapa? Kita lihat pada pasal 83A ya. Ayat ayat 2 WUPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 itu merupakan wilayah XPKP 2B. Jadi dia merupakan bekas wilayah perjanjian kerja penguasaan pertambangan batubara. Jadi ini spesifik ini. Jadi pada pasal 83 ini spesifik untuk batubara saja. Ya. Nah,
kita lihat ini kan mungkin ada beberapa eh, perjanjian kontrak karya yang sudah habis atau mungkin dicabut kemarin. Bagian daripada 2078 IUP yang pernah dicabut oleh Menteri BKPM kan pada saat itu. Ya. Nah, ini dikatakan bahwa eh, ini jangan sampai kemudian hanya menjadi perpanjangan dari niatan para PKP 2B yang sudah pernah dicabut izinnya, kemudian menunggangi ormas, Ya. ormas keagamaan. Nah, kami pikir ini jangan sampai terjadi dan pemerintah harus waspada. Ya. Nah, nanti ini kan pada akhirnya perlu ada satu kesimpulan yang dinamakan menteri di dalam kewenangan perizinan ini siapa? Ya. Ya, apakah memang betul Menteri SDM atau sudah beralih kepada Menteri BKPM? Jika Menteri BKPM, rubah dong undang-undang. Terkait dengan persoalan IUP, itu adalah domain Menteri SDM. Kita bingung ini, malah yang ributnya Menteri SDM, Menteri BKPM. Ya. Nah, kita coba dudukkan segala sesuatunya pada porsi yang sebagaimana mestinya, Ya. sehingga tidak ada kegaduhan-kegaduhan yang lebih lanjut. Oke. Sebelum ini clear. Ya, terkait dengan tadi ada beberapa diskursus di kalangan masyarakat, ini juga menjadi pertanyaan, Pak. Kenapa? Kira-kira apa urgensi dari pemberian izin usaha pertambangan untuk ormas keagamaan? Karena banyak juga kalau dari mata awam melihat antara pertambangan dan ormas keagamaan ini adalah dua hal yang sepertinya tidak berkorelasi satu sama lain. Ya, saya pikir ini dikembalikan kepada pemerintah, urgensinya seperti apa. Kan saya di Komisi 7 tidak pada kapasitas untuk menilai urgensi atau tidak. Tetapi kita melihat secara by regulation, bagaimana pemanfaatan ini untuk kesejahteraan masyarakat, apakah nyampe, deliver kepada ormas keagamaan jika ini mau dilaksanakan. Itu yang mau di-exercise kalau kami di Komisi 7. Dan kami cuma berkeinginan bahwa jangan sampai niatan untuk bagaimana pemberdayaan ini ternyata kemudian menjadi bias. Menjadi bias malah kemudian menjadi kendaraan saja oknum-oknum tertentu yang ingin pemanfaatan sumber daya melalui ormas keagamaan. Sayang kan citra yang sudah baik kemudian jauh dari persoalan-persoalan yang seperti ini kemudian hinggap kepada ormas keagamaan. Oke, kalau untuk di DPR sendiri apakah sudah ada rencana pembahasan untuk detail dari regulasi izin tambang untuk ormas keagamaan hingga nantinya bisa dipublikasikan kepada publik, Pak? Ini PP ini kan muncul tanggal 30 Mei, sangat baru sekali beberapa hari yang lalu. Munculnya ini kan akhir minggu, minggu kemarin. Kami juga masih berdiskusi, pembicaraan informal di antara kawan-kawan Komisi 7, pro dan kontra ini kan tentu sangat dinamis ya, sangat dinamis. Dan saya pada posisi bukan persoalan setuju tidak setuju, tetapi bagaimana kita mendudukkan persoalan ini sebagaimana mestinya. Sehingga kemudian ketika ini dijalankan, memang bisa dilaksanakan dan tidak menjadi bias seperti itu. Oke. Baik, berarti memang masih ada pembicaraan baru di tahap informal saja ya, Pak Bambang. Baik, Pak Bambang, kita akan membahas lebih dalam lagi nanti sebenarnya apa dampak dari pemberian WIUPK ini kepada ormas keagamaan dan apa pengawasan yang bisa kita lakukan agar nanti dilakukannya ini sesuai dengan tujuan dari izin ini sendiri. Kita akan membahasnya usai jeda, Pak Bambang. Pemirsa Investor Daily Talk akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Investor Daily Talk. Kita akan melanjutkan dialog dengan Bapak Bambang Patijaya, anggota Komisi 7 DPR RI. Pak Bambang, tadi kita sudah membahas ya bagaimana mekanisme dan juga syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh ormas keagamaan agar bisa mengelola tambang. Lantas kalau memang nanti izin tambang ini diberikan kepada ormas keagamaan, bagaimana Anda melihat kemungkinan dampak dari pemberian izin ini kepada ormas keagamaan untuk industri pertambangan secara keseluruhan? Ya, yang jelas ini kan jumlah yang diberikan pasti tidak berlebih lah ya. Ormas-ormas keagamaan yang secara prioritas akan diberikan mungkin tidak semuanya. Dan ini kan nanti yang harus bisa dijelaskan oleh pemerintah. Ya, jangan sampai ada perasaan perlakuan yang tidak sama ya. Nah, di dalam penerbitan ini kita melihat ormas keagamaan ini kan tidak memiliki pengalaman di dalam melaksanakan penambangan begitu ya. Terlepas nanti mungkin ada pengurus-pengurusnya yang expert, kita nggak tahu nanti. Nah, cuma kan kita harus melindungi, jangan sampai kemudian badan usaha milik ormas keagamaan ini beroperasi dengan beberapa hal yang mungkin kurang pas. Nah, jangan sampai di kemudian hari kita menemukan ada ormas keagamaan yang terbelit hutang, ya kan? Dikarenakan diberikan iup khusus seperti ini. Nah, kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi masa yang datang. Nah, inilah yang harus kita jaga. Bagaimana kemungkinan-kemungkinan tersebut itu dapat dihindari ekses negatifnya. Kalau ditanyakan ke saya apakah ada manfaat ekonomi, kalau dikelola secara benar, apalagi cadangannya bagus, ya tentu memiliki nilai ekonomis. Betul. Dan seharusnya ini dapat memberikan manfaat bagi ormas keagamaan di dalam pembinaan anggotanya, dalam pembinaan umat dan komunitas, sehingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan dan organisasi ini dapat berjalan dengan lebih baik. Itu yang ingin dicapai kan sebenarnya. Iya, betul. Oke, sehingga jangan sampai ya justru pemberian izin ini malah memberatkan ormas keagamaan dan justru menimbulkan dampak negatif bagi ormas itu sendiri. Lantas kalau untuk pengawasannya Pak, apakah Pak Bambang melihat bahwa perlu dibentuk badan pengawasan sendiri mengingat ormas keagamaan ini memang sebelumnya tidak punya pengalaman dalam izin mengelola tambang, atau memang pengawasannya ini ada mekanisme lain? Saya pikir kalau pengawasan pertambangan ini kan sudah ada mekanisme RKB namanya, Rencana Kerja Anggaran Biaya. Itu kan pengawasan teknis ya. Kalau pengawasan internal di dalam bagaimana menjalankan manajerialnya, saya pikir dikembalikan kepada ormasnya masing-masing. Mereka harus, kan ormas ini kan bukan melaksanakan secara langsung, tetapi melalui badan usaha. Jadi mereka sebagai saham pengendali, mereka sebagai saham mayoritas, ya, yang menjalankannya ada badan usaha yang dimiliki. Apakah mungkin melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain? Saya pikir itu nggak ada masalah. Selama masih memenuhi kepatutan, kan harus patut. Jangan sampai ormas keagamaan malah bekerja sama dengan yang mungkin memiliki latar belakang yang kurang baik di bidang pertambangan, di bidang punya sejarah yang buruk, di bidang misalkan terkait dengan masalah hak asasi manusia dan sebagainya. Ini kan yang harus kita warning. Nah, ini juga yang nanti mekanisme yang harus ada seperti pertanyaan Anda itu siapa? Dan saya pikir kembali kepada pemerintah. Apakah ini BKPM atau apakah selaku orang yang menerbitkan izin pada saat ini lewat OSS itu ya? Atau apakah asesmennya dilakukan oleh SDM? Ini harus clear nih. Nah, makanya saya sampaikan tadi, diperlukan segera perpres untuk menjelaskan detail bagaimana how to operate, sehingga kemudian dijauhkanlah dari persoalan-persoalan yang mungkin akan
terjadi yang tidak kita inginkan. Seperti itu. Baik, berarti dari ormas keagamaannya juga harus mampu membuat manajerial sendiri yang kompeten untuk mengelola tambang. Tapi di sisi lain juga publik masih menunggu ya Pak ya, secara detail kejelasan regulasi terkait izin tambang untuk ormas keagamaan ini. Baik, terima kasih atas insight dan waktunya Pak Bambang Patijaya, anggota Komisi 7 DPR RI. Semoga nanti pengaplikasian izin tambang untuk ormas keagamaan ini memang pada akhirnya memberikan kesejahteraan untuk ormas dan masyarakat sekitar. Terima kasih Pak Bambang dalam waktunya di Investor Daily Talk. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Ya, pemirsa, demikian tadi perbincangan kami bersama dengan Bapak Bambang Patijaya, anggota Komisi 7 DPR RI terkait dengan izin tambang kepada ormas keagamaan di Investor Daily Talk hari ini. Saya Puja Lestari mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan terus IDTV di First Media Channel 419 HD dan Channel 2 SD, di IndiHome Channel 117, live streaming di investor.id dan melalui aplikasi video. IDTV, inspirasi investasi.